yang dikenal banyak orang ini cuman kalender Cina yang bicara Siu. Siu itu watak tahun. Ada Siu Kerbu, Siu tikus, kelinci ya di Cina ya, kalender Cina. Nah, saya pelajari, apakah di dalam kalender Jawa itu ada enggak watak tahun? Ternyata di kalender Jawa itu ada watak tahun. Dan ternyata ya, setelah kita kaji, watak tahun kalender Jawa itu sangat cocok dengan situasi dan kondisi. Sehingga kurang lebih mulai sekitar 5 tahun yang lalu disarankan oleh salah satu anggota kita, Pak Sugeng Santoso dari Kendal, Rahayu, rahayu, rahayu. Utaminipun panjenengan para sesepuh bini sepuh aji sepuh wonten ing dalem menika kepareng kawila sumela atur minangka nderek dawuhipun sederek kula sepuh ingkang estu dangu mboten panggih nggih antawis embuh pinten taun niku embuh niku basa Malang kula damel mawon. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng wilujenga samangke dumugi selamine nderekaken budaya adiluhung wonten negara lan bangsane kula lan panjenengan sedaya. Ngoten nggih. Para bapak, ibu, para sederek kakung sumawana putri. Samenika kula kajibah nderekaken panjenengan sedaya. Kula ndamel bahasa Indonesia, bahasa Jawa napa campuran? Campur mawon nggih. Barang wis pokoke bae arek Malang wis ngene ae. Dados ngeten Bapak Ibu. Wonten ing dalu menika kula niku dipun utus kalih kadang kula sepuh menika moderator. Kula niku moderator mboten semerap. Kula anggere ten TV niku wis pokoke sedolen sakarepe panggih sinten mawon, ngendikan napa mawon, sing penting kula niki tresna kalih budaya. Nggih to? Bahasa lincip kula, jikalau kau bahagia, aku jauh lebih bahagia. Jikalau kau sedih, aku jauh lebih sedih. Enggak. Jikalau kau bahagia, aku jauh lebih bahagia. Jikalau kau sedih, aku jauh lebih sedih. Sedaya bahagia toh? Mila dalu menika kula raos remen luwih bahagia saged makempal wonten menika panggonan. Tepuk tangan angsal kok niki. Nek boten nurut kula nglajeng niki. Bapak Ibu, wonten ing dalu menika perkawis warsa ingkang estu Mimi lan Mintuna iki. Wonten napa sejatosipun? Kados pundi kula lan panjenengan mensikapi tahun Mimi lan Mintuna itu? Siapkan hati Anda, siapkan diri Anda untuk mempertanyakan nopo sampun pirsa sedayanipun. Pret, lah terus sak suwene umur iki lho nyapa kok gak eruh. Terus jenengan bengok-bengok, teriak-teriak selama ini, terus niku oleh nopo iki? Nek mboten cemerap, kok cik temen kula niki lho. Kula kalih panjenengan niku lho kok mboten cemerap niki terus tresno kalih budayane negara. Oh alah kok cik. Ki ngapunten nyumanggaken wekdalipun kula aturaken kagem panjenengan mangke tanglet napa kemawon wekdalipun ngantos jan sekawan injing. Lek durung jam 4 rale mulih. Sagu napa mboten? Saestu ngantuk mangke ingkang ngantuk sare. Jarene tresna budaya Nusantara ngantuk tilem
mangke gentosan. Mboten teng jero genteng. Oh nggih mboten no Bunda. Seneng aku kaya wong seneng nalikane emak biyen nek nuturi kula ngoten jenengan. Persis. Awakmu ngoten. Ki wekdal ngapunten Ki, derek monggo nyemanggaken. Nggih, matur nuwun. Rahayu. 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 Rahayu sagung dumadi. Matur nuwun, terima kasih Mas Ginting Raharjo. Rakyat Prasojo cukup berbahagia ya. Kalau tahun kemarin moderatornya Bu Satna atau Bu Sada, itu moderator dari Dama TV. Sekarang Mas Ginting Raharjo itu dari Gajayana TV. Nggih Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, mliginipun kagem pini sepuh kula panjenenganipun Bapak Darmo Sanyoto Sudagung Sarjana Hukum. Matur nuwun sedaya petuah-petuahipun. Para rawuh kakung saha putri. Ini mohon maaf bahasanya saya campur ya. Tadi saya sudah sampaikan anggota organisasi Yayasan Rakyat Prasojo ini tidak hanya orang suku Jawa. Sehingga Mas Ginting tuh ketika mau gabung tuh kan saya kirimi aturan organisasi itu. Dan saya tanya siap enggak? Siap untuk mematuhi dan memahami. Sehingga nanti ya ini campur karena di sini semuanya suku Jawa. Tapi nanti yang melihat channel kita ini ada orang Kalimantan, Sumatera, orang orang Buton, orang Maluku, orang Papua, orang Malaysia, orang Jerman. Kita punya anggota orang Jerman juga sehingga beberapa kali saya jadi narasumber lewat istilahnya online saat ini Zoom beberapa kali ya. Menandakan kalau budaya Jawa, ajaran Jawa ini bisa diterima di seluruh dunia. Ajaran Jawa itu objektif, tidak memihak suku Jawa. Ada ajaran Arab ini memihak bangsa Arab. Ada ajaran bangsa Israel itu memihak bangsa Israel. Kalau enggak percaya silahkan baca kitab sucinya. Tapi ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Sehingga kulon jenengan ini sanajan keturunane wong Jawa so uga ora Jawa. Sehingga di masyarakat kita seringkali dengar kata-kata, oh bocah ki ora Jawa. Padahal jelas-jelas niku anake jenengan. Anake wong keturunan suku Jawa, ning ora Jawa. Itu bukti kalau ajaran Jawa itu objektif, tidak memihak suku Jawa. Berbeda dengan ajaran Arab dan ajaran Israel. Tergantung panjenengan itu gelem sadar apa ora. Nah, kita tidak akan membahas itu karena di channel YouTube kita sudah banyak video-video yang menjelaskan bagaimana ajaran Jawa itu objektif. Terakhir yang diupload oleh Mas Puji admin, judulnya Budaya Jawa Rumah Keberagaman. Waktu itu saya diundang di Kalipari. Karena hanya budayalah yang bisa mewadahi kita yang beragam. Agama tidak bisa mewadahi kita yang beragam. Karena agama cenderung seragam. Kalau enggak sama dengan saya, Anda salah. Niku agomo. Bahkan ada ajaran yang mengatakan yang tidak sama boleh dibunuh, malah seperti itu. Budaya Jawa rumah keberagaman. Ketika agama mengajarkan hak dan batil, salah dan benar, budaya Jawa mengajarkan apa? Ruwabineda. Ruwabineda itu artinya apa? Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Tapi kalau agama mengajarkan apa? Salah dan benar. Yang sama dengan saya benar, yang enggak sama salah. Ya.
Nggih. Nah, karena itu berbanggalah kita keturunan Jawa, tapi harus prihatin sedih kalau kita belum Jawa. Nggih. Nah, ketika bicara tentang kalender, selama ini yang dikenal banyak orang ini cuman kalender Cina yang bicara Siu. Siu itu watak tahun. Ada Siu Kerbu, Siu tikus, kelinci ya di Cina ya, di kalender Cina. Nah, saya pelajari, apakah di dalam kalender Jawa itu ada enggak watak tahun? Ternyata di kalender Jawa itu ada watak tahun. Dan ternyata ya, setelah kita kaji, watak tahun kalender Jawa itu sangat cocok dengan situasi dan kondisi. Sehingga kurang lebih mulai sekitar 5 tahun yang lalu disarankan oleh salah satu anggota kita, Pak Sugeng Santoso dari Kendal, waktu kita menginap di hotelnya di Kendal, belum memberikan saran, Pak Trimo, di kalender Jawa kan ada watak tahun, kenapa enggak dicantumkan? Sehingga akhirnya mulai 5 tahun yang lalu di kalender Jawa terbitan kita, ini ada watak tahun. Tahun ini watak tahun ini pun Mimilan Mintuno. Kalau tahun kemarin tahun kambing. Sehingga tahun kemarin kan kalau yang kemarin nggak hadir bisa simak channel YouTube kita bagaimana menyikapi tahun kambing. Dan ternyata prediksi-prediksi karakter tahun tadi itu banyak kecocokan dengan peristiwa 1 tahun kemarin. Nah, bagaimana untuk menyikapinya? Mohon maaf, saya ini mendapatkan petunjuk itu mulai 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau tahun ini, tahun ke depan, ya, akan banyak pepati, banyak kematian. Ada virus yang lebih ganas daripada COVID-19. Sehingga saya kemarin ke desa-desa, salah satunya ke daerah Wagir, terus ke Kromengan, ke Blitar, kematian tuh hampir setiap hari ada kematian. Mudah-mudahan di Gresik enggak ada ya. Napa nggih sami mawon Pak Budiono? Sami mawon. Nggih. Banyak kematian. Bahkan kalau COVID-19 kemarin iku sik loro dhisik. Sekian hari baru sedo. Tapi tahun ini virusnya lebih dahsyat. Hari ini jagongan, sesok gak ono. Virusnya lebih ganas. Nah, terus saya mencoba minta petunjuk alam. Bagaimana untuk menyikapi virus tadi? Sehingga di dalam undangan, ini nampaknya banyak yang nggak membaca undangan sampai tuntas ini saya lihat. Jelas-jelas di undangan yang kami sebar, bagi yang ingin resik jagat sekalir jagat jenengan Dewi, membawa kembang setaman per orang 1. Nanti saya sudah minta ke sesepuh Gunung Kawi, Mbah Priyo, sebenarnya terus sama sesepuh Paguyuban Pamungkas, Jati, Titi, Joyo, Sampurno. Nah, niku mangke setelah kita rituali, ini nanti sesepuh berdua itu saya minta untuk peparing tolak balak. Wujudipun tepung beras kuning kalian enjet ditaruh di kembang setaman. Nah mangke kita rituali sareng-sareng kembang setaman pun tengah jenengan piyambak-piyambak. Lah niki ngeten mawon sing wis kadung ora nggawa kembang setaman mangke nyuwun anu mawon napa niku kertas
kertas bungkus, mudah-mudahan ada datang ibuke. Mas Hadi tolong untuk disiapkan kertas bungkus. Kertas bungkus dibagi-bagi mangke sing mboten kembang setaman tengerku dikai injet, dikai tepung beras kuning, benjing tumbas kembang setaman. Dicampurke dingge siram jamas. Nggih. Muga-muga panjenengan saged kalis ing Sengkala. Nggih. Nggih. Nek menawi ingkang sampun beto ke kembang setaman nggih langsung ditaruh teng kembang setamanipun. Sing dereng mangke diseranani. Wau nek mboten kertas bungkus ya anu Pak Is anu plastik menteng ibuke plastik plastik napa nggih ada niku. Nggih. Nggih. Nggih niku mangke. Lah sakniki kados pundi watakipun taun mimilan mintuna. Nggih. Tahun mimilan mintuna niku tahun pasangan. Makna kalau wingi kalau nyuwun dateng Bu Nani, kula kan nyuwun ngordinir ingkang tembang maca pat, nggih. Niku tembangipun tembang katresnan. Karena mimilan mintuna no tahun pasangan. Lah, tahun mimilan mintuna menika nun sewu sembarang nggih pasangan. Ajeng membangun sesuatu yang baik ya pasangan, ajeng korupsi ya pasangan. Mboten saged korupsi dewi akhirnya kekancan. Mau melakukan kegiatan negatif ya bersama-sama, melakukan kegiatan positif juga bersama-sama. Niku tahun mimilan mintuna. Ketika ada yang berkhianat salah satu, semuanya mati sampyuh. Karena mimilan mintuna niku nun sewu lanang wedok niku selalu gantet. Niki sinten sing nate pirsa ngertos mimilan mintuna? Enten sing pun pirsa kewan namine mimilan mintuna. Oh teng Tuban cincing guling. Oh nggih. Jadi tahun mimilan mintuna tahun katresnan, tahun pasangan. Melakukan hal negatif ya berpasangan, melakukan hal positif juga berpasangan. Siapa yang berkhianat akan mati bersama. Lah mimilan mintuna menika tahun serangga. Sehingga tahun ini cuaca tidak menentu. Karena cuaca tidak menentu akhirnya banyak energi-energi negatif. Ini yang menjadikan kondisi tubuh kita rentan penyakit. Energi negatif juga virus, wong Jawa ngarani sawan. Sehingga diharapkan yen lelungo setelah pulang dari bepergian jauh, yang punya anak kecil entah itu anak entah itu cucu jangan langsung gendong. Karena kalau masih kecil itu atau yang punya orang yang sepuh ya itu rawan kena sawan, sehingga yang kalau bepergian jauh pulang langsung teng jeding nun sewu nek saged yo siram jamas en mboten saged minimal niku napa wijikan raup nggih mboten le. Lajeng nek menawi wonten pawonan nek mbah-mbah riyin niku kan sukune dilebetke teng pawon, nggih. Tapi sakniki rak mboten enten pawonan. Kompor lah kok ngene. Nggih. Nek menawi riyin pawon niku biasane nyuwun pangestunipun Nini Towok kaki apa Nini Towok to niku riyin niku. Dadi panguasane pawon niku namine Nini Towok. Lah sakniki tiyang-tiyang pun mboten ngerti Nini Towok, ngertine artis Nini Towok. Nah, niki karakter watek mimilan mintuna. Lah sakniki kersane wonten kandha takon nun sewu. Sing pun nate sumerak mimilan mintuna nggih, cincing guling nggih.
niku watake pripun Pak Mustar? Watake mimilan cincin guling nek teng Tuban. Rahayu semerap kula Pak Tri niku biasanya cincin guling niku selalu bersamaan, runtung-runtung gitu aja. Nggih, runtung-runtung Gitu aja. Nun sewu. Kewane kados pundi? Kewane niku bentuke guys terus pundi? Kak alite sak pinten? Kira-kira 2 sentinan. 2 Terus senti. ya 2 sentinan. Seperti serangga itu Pak. Nggih, jenipun jenis serangga. Gitu kan ku. Nah, napa niku kulite iku keras gitu. Oke. Gitu. Oke. Ya selalu berduaan gitu. Ya. Jadi kemana-mana selalu berdua. Selalu berduaan itu. Antara tubuh dan tulang rusuk. Ya Ki ya. Nggih, gambare sing teng kalender niki. Oke. Mimilan Mintuno. Jenengan nate mirsani real. Real. Ketinggal saestu. Saya itu Berarti dimanapun mestinya ada ya Ki ya itu. Ya? Ada real. Biarpun di sana Waktu di sini. saya ngarit. Oh, waktu Dulu. ngarit. Ya, kisah Di sawah itu ya. di Tegal. Di Tegal. Di sawah enggak ada, di Tegal. Oke, Ya. oke. Ya, terima Terus kasih. apalagi cirinya apalagi selain menggancet itu. Oh. Warnain apa warnai? Warnanya itu hijau muda gitu. Nggih. Iya, Nah, kulitnya itu mengkilat. Mengkilap, Ya, keras. Nggih. Keras. Nggih. Nah, terus kakinya 6. Nggih. 6, kakinya 6. Iya. Enam. Kakinya 6. Nggih. Lah jenengan ningali ten kula wasno sikilku mek loro. Nah. Jadi kakinya 6 ya Ki ya. Iya, kakinya Oke. 6 ya. Ujungnya ada ini Ki, di Ada ya. Ada sungutnya. Ya, ada sungutnya. mendowo gitu. Betul. Sip. Sepertinya tahu cuman. Saya pernah mendowonya. Ya, Ya, terima ya. kasih. Nggih. Rahayu. Rahayu. Monggo sinten malih sing Sinten malih? nate nyumerapi Yang Monggo. sudah pernah mendelok Nggih. derek tepangan. Nggih, Rahayu, Rahayu. kula Kitarom saking Singosari. Singosari. Nggih Ki, monggo Ki tes pundi Ki? Nggih. Niki versi kula nggih. Versi penjaringan nggih. Mimi lan Mintuno yang pernah saya tahu niki campur-campur nggih basa Jawa lan Indonesia. Itu salah satu biota laut. Oh, biota laut. Biota laut. Oke. Dikatakan ikan ya bukan ikan. Kan? Biota itu ya salah satu jenis hewan yang ada di laut, dan saya pernah memakan telurnya. Yang bisa dimakan telurnya terutama yang betina. Oke, oke. Bentuknya hampir mirip yang disampaikan oleh beliau, Ya, nggih. cuma besarnya kurang lebih 30 cm. Oke. 30 cm nggih. Ya seperti yang digambar itu, ada beberapa sap yang besar, kepalanya agak besar, terus tengahnya terus ada, terus yang belakang terus ada ekornya. Mohon maaf, itu kondisinya penjaringan pas melihat itu ada di dalam air atau di darat? Sudah di darat dan dimasak. Oke. Jadi saya kebetulan pernah memakan telurnya. Oke. Telurnya kayak minyak Pak, ikan. bukan, kecil. saya kembali lagi pertanyaan saya. Pada waktu itu penjaringan menemukan itu ada di darat atau di air? Atau dikekkan sama orang? Kok dikekkan? Diwehi, Oke. diparingi. Nggih, diparingi. Nggih. Nggih. Jados ndak sempat melihat Mintunonya. Mintunonya ndak sempat, jadi itu miminya yang ada. Oke. Miminya. Jadi ikut memakan hasil tangkapan itu dan sudah endoknya. dibakar endoknya, telurnya. Ya. Nggih. Ya. Oke. Nah, Terus apa lagi? dan ketika saya makan ya telurnya itu ya lumayan gurih karena Ada mirip sama ikan lele, ikan apa yang bertelur itu ada? mirip-mirip itu telurnya tapi terpisah-pisah karena sudah Enggak matang. ngumpul gitu ya, enggak ya? Iya, sudah nyebyar. Iya, Jadi iya. kita memakannya ya cukup gurih lah. Bukan di kulit embrionya masih ada tapi sudah terpecah. Diiris, nah apa disudet. Nah, setelah itu kita makan. Oke. Demikian informasi yang Baik, bisa kami sampaikan. Matur nuwun, Rahayu. rahayu. Rahayu.
Ki, itu dua versi yang berbeda, yang tadi panjangnya segitu, yang di sini mendowonya segitu. Rasanya juga kulitnya berbeda. Monggo Ki dilanjut dulu Ki, nanti kita kembangkan lagi Ki. Mimilan Mintono itu memang ada yang binatang air, ada yang binatang darat. Karena itu memang jenisnya jenis serangga. Oke. Ada yang biota laut ya. Tapi itu sebenarnya juga tidak di dalam air. Oh. Walaupun biota laut yang dikatakan Kitarom tadi, yang panjang tadi. Tapi dia cenderung dia memang apa istilahnya kadang-kadang mengambang gitu loh. Sehingga dia tidak masuk ke dalam air. Karena karakter Mimilan Mintono seperti itulah, ini menggambarkan energi air dan energi api dan energi angin ini bergulat. Di sisi lain prediksinya yang Sabdo Palon mengatakan mengko bakal ketemu Hardane, Bantolo, Maruto, Dawono lan Tirto. Nah inilah tahun Mimilan Mintono, apalagi dikatakan tadi kulitnya itu keras. Nanti akan mempengaruhi masyarakat kita doatos-atosan. Dan ini sekarang lagi terjadi Ki? Iya terjadi karena kita kan sudah melewati tahun Jawa kan mulai kemarin. Betul. Ini sudah bulan kedua malah sekarang. Oke. Nah di sisi lain Mimilan Mintono ono sungute. Ini menggambarkan seringkali kita tajam merekam. Ya, merekam. Sehingga kalau kita tidak dewasa, sedang mendengarkan sesuatu yang tidak enak, langsung baper. Oke. Ya. Dan itu juga sekarang lagi terjadi baper. Iya. Padahal dia belum tahu semestinya. Baru 25% atau justru 5% seolah-olah sudah tahu 100% ya Ki ya? Iya. Ki, mohon maaf, saya mewakili beliau yang ada di sini. Saya tidak peduli hewannya seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi ciri-ciri yang disampaikan beliau berdua tadi, mohon maaf, justru sekarang yang lagi bergelut di Nusantara dan itu yang perlu diwaspadai itu juga bagian dari virus yang sangat berbahaya. Betul, iya. Sehingga memang tadi saya katakan virus ini kan bisa berbentuk sawan, langsung mendatangkan penyakit. Virus ini juga berbentuk mempengaruhi psikis, mindset. Ingat di dalam ajaran Jawa dikatakan mubah musik ing jagat cilik iku kegowo pengaruh jagat gede. Itu ajaran Jawa seperti itu. Sehingga kita kalau ngugemi ajaran Jawa harus sinergi mikrokosmos, makrokosmos, jagat cilik, jagat gede. Nah kalau kita tidak bersinergi ya ini jagat resik. Pepati di mana-mana. Sehingga bagaimana kita menyikapi? Satu, kita jangan mudah baper untuk saat ini. Kita harus sabar. Dalam kondisi apapun. Walaupun kita kondisi kebak rezeki, gambarannya di air. Walaupun kita posisi di tempat kering, kita rezekinya sedikit. Kita juga harus sabar. Kita tetap harus rukun dengan pasangan hidup kita, dengan teman kita. Karena yang namanya pasangan hidup kan bisa suami istri. Mohon maaf, saya dulu Ki. Rukun dalam artian sing becik wae. Leh sing negatif engko kayak budal bareng. Tadi yang panjenengan sampaikan itu kan. Karena memang karakter Mimilan Mintono ini berbuat baik yo bareng-bareng, negatif juga bareng-bareng. Lah iso sing negatif aja nganti bareng. Itu merupakan pilihan. Pilihan ya. Pilihan manusia. Karena kahanan dunia itu memang awan bengi, isuk sore. Jadi nggak bisa kita berbuat api ae. Lah wong kono pengen korupsi kok. Nah, oke bentar Ki. Sebelum dilanjut, saya justru penasaran yang tukang rekam, sing sungute dawa, bukan kita Ki. Kaum, karena ada jantan, ada betina, ada jaler, ada westri. Saya tidak merasa lebih baik dari panjenengan ibu-ibu dan saya merasa tidak lebih baik dari panjenengan. Kenapa? Karena akan selalu saya lindungi selamanya, karena aku akan selalu menyakiti diriku sendiri pada saat aku menyakiti dirimu, hai para wanita. Kok gombal pripun to ya? Karena wanita harus menghabiskan 22.000 kosakata per hari ya Ki ya. Maka merekamnya akan
banyak Nggih. dan pasti yang disampaikan akan lebih banyak. Apa yang Anda sikapi di tahun Mimilan Mintuno? Ibu-ibu sekarang saya minta. Nun sewu. Mikil Menjenengan udah. kula kepengin jenengan ingkang ngendikan. Kok mboten monggo. Asmanipun? Lho, Asmanipun sampun mungel nika. Mepet. titik Iya ya. sanes kula sanes titik kok. Asijan pelek asijan. Sinten? Kula Nggih. Dewi Satir, Dewi Satir, nggih. Terus Mimi Milan Mintuna. nggih. Kula nggih enggak ada Mimi Milan Mintuna. Napa niku? Oh nggih. Lah perkawis tahun kedadosan ingkang dipun criosaken kalih beliau narasumber wau dos pundi? Jenengan ngraosaken napa mboten? Ya napa rasane? Nggih ta penak ta. Oke. Terus kedadosan napa sing sakniki jenengan tengeri kok niki tahun Mimilan Mintuno? Oke, itu dari sisi itu ya Ki ya. Nggih. Mungkin sebelahnya. Nggih ngoten mawon ngotot ya gaya aku. Nggih, Jan. Nggih, sebelah niku mung sing padha-padha enek Mimilan Mintuno. Lah, nggih. Nek liyane kan dhewe-dhewe. Nggih, pun. Dari wanita apa yang penjenengan rekam sekarang di tahun ini? Harus bagaimana seorang wanita menempatkan diri biar tidak tergerus dalam virus? Monggo, nggih, jenengan. Ngapunten. Pripun? Ngapunten niku menyikapi tahun Mimilan Mintuno nggih niku wau. Nggih. Yang jelas pada tahun Mimilan Mintuno ini kita mengalami nyaman, Ya. lebih indah dari tahun yang lalu mungkin. Nah, cara mempertahankan yaitu ya kita membuat suasana semakin indah agar mungkin kalau kita berpasangan itu lebih aduhe gitu. Lebih menyadari antara kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Bagaimana caranya agar kedua belah pihak itu merasa saling merindukan. Sekali-sekali kita refreshing. Saling mengisi dan memberi. Saling mengisi, memberi, menerima. Kita refreshing bersama-sama, makan, dolin itu pasti. Sejak kapan penjaringan sadar bahwa tahun ini Mimilan Mintuno itu ada? Nggih, nembeh niki tahun Nembe niki. nggih. Oh alah ki. Yang dulu-dulu niku napa nggih? Kira tahun depan namanya apa? Oh. Terus siapa yang menentukan tahun itu dan Ya. berdasarkan apa? Oke. J. Bagaimana cara menjadi orang Jawa? Oke. Jawa saestu lho nggih. Jawa sanes- saestu, sanes leres. Jawa-Jawaan. Sip. Selain kesadaran. Siap. Nggih. Nggih. Terus tahun ini Mimi lan Mintuno Ya. itu apakah ada hubungannya dengan Nogo Tahun? Oke. Dan Nogo Tahun itu nopo? Oke. Matur nuwun. Sami-sami. Rahayu. Rahayu. Ki kawathah iki tanglet iki. Kula mboten nulis, kula rekam mawon. Karena wanita itu kalau direkam lebih senang daripada ditulis Ki. Nggih, matur nuwun. Niki Mas Ginting mangke sing di wawancara ampun sing sepuh-sepuh tok. Oke. Ana sing nom. Siap Ki. Terus niku pasangane. Siap. Leresan pasangan Bu Satir enten, pasangane Bu Nani nggih wonten. Siap. Nggih. Jenengan mangke. Kula niku pasangan sembarang. Pokoknya kula mapan ten putih-putih ngoten mau lho. Dilanjut Ki, monggo. Nggih, tahun kemarin tahun kambing. Ini sekaligus bagi yang baru datang biar tahu kalau kalender Jawa itu juga punya watak tahun atau sio. Kemarin tahun kambing, sekarang tahun Mimilan Mintuno. Bahasa Jawanya niku Respati Mimilan Mintuno. Ya. Kalau tahun kemarin niku Tumpak Mindo. Ya, tahun kambing. Ya. Nah, kalau tahun depan niki Soma Werjita. Tahun cacing. Ya. Nah,
Terus siapa yang menentukan ini? Tentunya ini wong Jawa itu punya ilmu namanya ilmu titen. Ilmu titen itu sebenarnya ilmiah karena itu merupakan penelitian. Ilmu titen yang berjalan secara beratus bahkan beribu tahun. Itu ilmiah. Karena ajaran Jawa ya, atau budaya Jawa itu kan dasarnya 3. Yang pertama tinumeng nalar atau haik logis atau logis. Jadi apapun budaya Jawa atau ajaran Jawa itu pasti harus tinumeng nalar, harus ilmiah, harus logis. Kalau kita itu belum paham, kadangkala bukan karena budaya Jawa yang tidak logis, tapi karena SDM kita yang tidak mampu untuk mengungkap atau menelaah. Sehingga kata Einstein, ketika rasio manusia tidak mampu menjangkau, orang akan mengatakan irasional. Tapi kalau rasio manusia atau nalar menungso itu bisa menjangkau, orang akan mengatakan rasional. Seringkali saat ini kita merasa irasional, tapi setelah kita telaah ternyata itu rasional. Sehingga siapa yang menentukan kok kemarin tahun kambing, sekarang tahun mimilan mintuno, tahun depan tahun cacing ya. Ada leluhur kita yang sudah melewati beratus dan beribu tahun dalam ilmu titen atau penelitian. Yeah. Selain beliau itu meniteni, dia juga sudah melakukan dan membuktikan. Betul. Ya Ki ya. Ya. Nah, yang memunculkan kalender Jawa yang asli itu adalah Empu Hubayun. Tahun 911 sebelum Masehi. Sehingga kalender Jawa jauh lebih tua daripada lahirnya Yesus Kristus. Apalagi mohon maaf lahirnya Nabi Muhammad yang baru abad ke-7 abad ke-6 kemarin. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Kita jauh lebih tua. Peradaban kita jauh lebih tinggi, lebih spesifik. Sehingga dalam ilmu peradaban dikatakan begini, semakin tinggi peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin rendah suatu peradaban akan semakin sederhana dalam penyebutan objek dan membuat aturan main. Sehingga seringkali ini dadi guyonane dagelan kayak Mas Ginting. Bahasa Inggris bilang rice. Basa Jawa kita akan menemukan 22 kata. Coba bandingkan 1 banding 22. Sehingga ilmuwan Universitas Oxford Inggris itu mengakui kalau peradaban Jawa itu lebih tinggi, sehingga Jenderal Raffles itu pernah membawa 2 perangkat gamelan dan beberapa ilmuwan Jawa waktu itu diboyong ke Inggris. Beliau membawa berbagai artefak, artefak lajeng prasasti, ada napa niku lontar dibawa ke sana. Sehingga konsep negara Commonwealth atau persemakmuran itu merupakan konsep pemerintahan Majapahit. Sehingga tidak heran sehebat-hebatnya Australia, semaju-majunya Australia, dia tidak mau lepas persemakmuran dengan Inggris, termasuk Malaysia. Sehingga kembali ke tema kita tentang Mimilan Mintono tadi, cara menyikapinya tadi satu, dalam kondisi kita banyak rezeki, digambarkan Mimilan Mintono di dalam air, tetap sabar, tetap rukun, tetap gancet, tetap runtang-runtung. Sekali ada perpecahan akan hancur.
Entah itu kita berbuat baik, entah itu kita berbuat negatif. Baik itu di tataran suami istri, Suami istri atau dalam organisasi, betul, atau dalam pemerintahan mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat pusat, ya, itu pun akan selalu bersama-sama ya. Iya. Oke. Sehingga mulai dari mulai rumah tangga, masyarakat, ya, termasuk dunia kerja, Yes. termasuk pemerintahan, semuanya ya kita lihat aja. Kalau sabar ya selamat. Korupsi yo gak konangan gitu loh. Sabar rukun. Tapi sekali satu Konangan. nyempal. Terus akhirnya napa niku buka wadi. Hancur semuanya. Semuanya hancur. Oke, ditahan dulu di situ. Kalau tadi di bunda-bunda, Nggih. di miminya, sekarang di bapak-bapaknya. Ada yang pengen menambahkan lagi? Oh, yang mana, Bun? Oh. Nggih, ngono kok mblayer biasa kok suka. Nggih, moga Ki. Jawa yang sejawa-jawanya Ki. Oke Ki. Itu kaitannya sama tahun ini ya. Tahun Mimi Lamintuna. Derekaken Ki. Yuk. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ajaran Jawa itu kan universal, objektif, ya. Tidak memihak suku Jawa. Walaupun tadi orang Arab, orang Inggris, orang Madura, orang Batak bisa jadi Jawa. Tadi kalau Mas Ginting Raharjo ini menjadi Baja. Batak Jawa. Ya. Baja itu kuat. Sehingga supaya kita keturunan suku Jawa bisa menjadi Jawa, langkah pertama adalah kita selalu hidup. Kita selalu sadar. Seperti filosofi, semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Jadi Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo itu semua dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Lah, supaya kita menjadi benar-benar Jawa ya kita tetap harus hidup, harus sadar. Karena ajaran Jawa itu tingkat kesadaran tinggi. Karena tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang. Amang-amang itu ancaman. Ki, mohon maaf saya potong lagi. Sebetulnya arti dari Jawa itu ada beberapa arti ya Ki ya. Jawa itu bisa kalau secara umum ya, bisa Jawa itu gak medit. Ya. Jawa itu genah, beneh, ora koyok kula ini mboten patek Jawa iki. Soalnya kadang-kadang rada niku wau lek diganti es. Nggih, dadi sinting. Nah, niku ketika wong ora medit itu berarti hidup. Ya. Jadi kalau makna yang inti, esensi. Jawa itu adalah tan kenoing pati. Tidak pernah mati. Ya. Lho nek medit kan berarti mati di pangku. Mohon maaf ya gambarnya diwedit sithik wis mati. Ya. Gak medit berarti berarti Jawa. Nek medit berarti ora Jawa. Sehingga konsep organisasi Yayasan Rakyat Prasojo ini tidak ada iuran. Banyak yang mau gabung tanya, bayar berapa Pak? Uang pangkalnya, iuran wajib setiap bulan berapa? Nah, saya jawab, kita belajar Jawa. Jawa itu kesadaran. Berarti apa? Sutik njaluk, sutik nampik. Diurus disutil. Ya ayo diurus ya, ayo di. Sutik njaluk, sutik nampik itu adalah pantang meminta, pantang menolak. Ya. Sehingga bagi yang sudah gabung itu sudah paham itu saya istilahnya ya memang organisasi tidak akan minta, terserah kesadaran jenengan gitu loh. Sehingga tadi saya ditanya sama sesepuh Pak Dagung, ini yang hadir berapa Pak? Ya kurang lebih 50. Di depan masih ada Pak. Mohon doa restu, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa tambah bangun depan. Karena kalau membangun tempat ibadah dayo, wah mergane dimingi-mingi swarga kambek pahala, sing nyumbang akeh. Padahal ajaran dayo itu ora ndek swarga. Di kitab suci ajaran dayo itu tidak ada kata surga, enggak ada, kata pahala enggak ada.
Kenapa? Karena surga dan pahala itu bahasa Jawa. Nek gak percaya, sing saiki mendem Arab bukan kitab sucimu. Ndak ada kata surga di situ. Sing ngugemi ajaran Israel, coba buka kitab sucinya. Ndak ada kata surga di situ. Adanya cuman Jannah dan Eden. Jannah dan Eden itu kebun atau taman. Sementara surga itu bukan taman. Lah di Jawa gak ono iming-iming itu. Jawa itu tadi tidak ada perintah. Ini nek sing pengen belajar Jawa tenan iki lho ya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang. Amang-amang itu nek bahasa sekarang ancaman. Ya. Gak ono ancaman nek gak ngene ngene kok dosa mari ngono digepuk ambekan wis. Ambekan buh sing menggepuk. Ndak ada di Jawa itu. Oh digepuk mak lampir jarene. Nah, monggo kalau ingin mau belajar Jawa, sehingga ketika nun sewu ya, kalau kita melakukan kesalahan tanpa kita sengaja, ya, itu ya ayo sama-sama istilahnya ndelok kitoke dhewe. Apa iso? Ini kan kata filosofi to. Kon wong ngomong gak iso ndelok kitoke dhewe, iku rak ndhisik. Sekarang bisa kok. Pakai cermin double. Maksudnya apa? Kita introspeksi. Wah, aku wingi nglakoni salah. Secepatnya kita minta maaf. Tapi karena kebanyakan ego seringkali kita tidak mau meminta maaf. Nah, termasuk ini supaya kita tetap rukun di tahun Mimilan Mintuno, ojo rebut bener. Ning rebuto salah. Wong sing rebut salah bakal nemu bener, sing rebut bener bakalnya malah bubrah. Oke, saya garis bawahi lagi Ki. Berarti sekarang itu kita tidak merasa benar ya. Kita merasa salah terus biarpun yang kita lakukan itu benar. Maka kita tidak membenarkan diri sendiri. Tapi kita mencoba juga tidak menyalahkan yang lain. Gitu ya Ki ya. Karena ajaran Jawa tadi ajaran Jawa itu tidak mengatakan salah dan benar. Yes. Hak dan batil. Yes. Tapi ajaran Jawa itu selalu mengatakan apa? Elok lan ora elok. Ya. Pantes lan ora pantes. Sehingga gak pantes, gak ilok iku mangan ambek dipondong. Ya. Gak ada kata salah. Ngarepe lawang. Ora maam, ora oleh, ora ilok maam nang ngarepe lawang. Tidak ada kata salah. Karena ajaran Jawa tidak menyalahkan salah apa, tidak mengajarkan salah dan benar, tapi yang diajarkan ilok lan ora ilok. Pantes lan ora pantes. Nah, kalau orang itu masih cenderung berkonflik, itu biasanya yang dipakai adalah konsep salah dan benar. Yang dipakai konsep salah dan benar, wah ya akhirnya ego yang keluar. Oke, saya batasi di situ dulu. Biar sekarang bapak-bapak, karena tadi sudah diminta, ya kan. Saya jalan lagi, saya tidak boleh blocking time. Saya harus menghadap ke sana. Sebentar, yang sepuh dulu nggih. Ngapunten nggih, monggo nggih. Rahayu. Derek-derek sedaya ingkang sami nglepak ngriki. Kula sakderengipun kula nyuwun agunge pangapunten. Kula niki tiyang biasa-biasa mawon nggih mboten gadah titel menapa-napa. Menawi Jawi menika cekapipun pangerten. Lek pangerten niku orang ngomong nang wong Jawa tok seluruh dunia lek duwe pangerten mesti rukun. Lek ngaten nggih, kula mboten menuwahi panjenengan lho niki nggih. Namung kula titip ura-ura saged napa mboten? Lali sira ilinga wong bejan ingkang lali sik bejo kang eling
Ayo elinga marang Gusti nira Duh Gusti ingkang maha kuwasa mbok inggih kawelasana mugi Gusti peparing pangayoman mugi derek mriki sedaya kemawon pinaringan kanugrahan. Satu. Nggih cekap semanten niki ura-ura namungan nggih menawi dinut nggih mboten saged niki. Nggih niki karangan dadakan. Lho, saestu nggih kula niki namung ura-ura pepenget. Nyuwun agunge pangapunten lho derek-derek nggih. Sedaya rahayu. Kula Pak Suwarno Mboten umur kula 76 bulan nggih ngeten niki tetangge mriki mawon. Bejo-bejane wong sing lali isi bejo sing iling lan waspada. Ngoten nggih? Niku rene. Satunggal paling iki? Oke, siap. Rahayu. Pangapunten nih mbok bilih kelepatan kula salah ngomong teng mriki, ngampuni saderengipun. Kula Edi saking Gresik. Jadi kula diundang kali Bapak Trimo. Maksud dan tujuan saya di sini adalah satu silaturahmi nggih. Yang kedua ben ngertos kahanane Bapak Trimo kok terus bundi. Tapi tadi cerita-cerita Bapak Trimo itu menarik buat saya. Ini masalah pribadi yang saya ungkap di sini. Pangampun ini Mbak Beli wonten kelepetan kula. Ini menarik ya. Menurut saya di tradisi di keluarga saya kalau kita ngomong masalah ngapunten nih kalau campur-campur basa niki niki wonten kertek ati kula soal ini. Yang kedua termasuk kahanan kula teng mriki. Tapi kula buka mawon teng mriki sebagai suatu contoh. Nggih. Yang kedua adalah saya sampai ngapunten sampai kelupan saya. Pertanyaan saya tadi terkait masalah teman niku nah niki tahun apa nih meninggal dunia. Ini sangat menggelitik di kuping saya ini. Terus kalau pertanyaan saya adalah berkaitan dengan individu termasuk diri saya. Saya ini kan lahirnya kan Rebo Pon. Kalau saya lihat dari YouTube itu kan banyak terkait masalah PON itu banyak suatu cerita-cerita bahwa PON itu di tahun ini banyak yang rezekinya yang nomplok macam gitu. Ngapunten nggih, ini kadang-kadang saya lihat YouTube ini. Nah, pertanyaan saya tadi cerita-cerita Bopo tadi kok ngeri sekali gitu loh. Ngapunten nih, kalau tiang Jawi tapi gak ngerti Jawa nih nggih kula niki. Kula tiang Surabaya, besar di Surabaya, lahir saya di Kota Malang. Saya lahir di Kota Malang. Yang dekatnya dekat dengan Turen, Dampit sana tuh. Saya sekarang di Gresik. Jadi saya tadi Gresik jauh-jauh atas undangan beliaunya saya usahakan datang karena ngapunten sangat. Ini buat saya pribadi sakral. Menurut saya sakral. Artinya sakral. Ya ngapunten sangat. Saya harus bawa oleh-oleh untuk keluarga saya, terutama di masa depan saya. Ini pribadi buat saya. Kelahiran saya Rebo Pon. Nah istri saya ini sangat, Senin Wage. Nah saya minta penjelasan dalam arti bagaimana menghadapi yang jenengan sampaikan tadi ini. Ngapunten saya mboten ngertos nggih. Nah betul, itu termasuk pribadi saya. Termasuk bagaimana cara mengantisipasinya, mengaktualisasi gitu. Karena kalau lihat dari cerita jenengan ngapunten ngeri loh kula nih. Saya kok ngeri ya gitu loh. Padahal kalau saya YouTube itu ngapunten nih.
ini rezeki buat saya nih. Tapi mendengar jenengan cerita, lu kok ngeri ya gitu. Ini moga-moga saya pulang tadi mendapatkan satu pemahaman, suatu rezeki. Saya ngambil bahasa orang-orang apa sana ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan berkah dan semua yang hadir di sini mendapatkan satu berkah semuanya. Amin. Ngoten mawon ngampuni mbak beli wonten klepatan salah ngomong nggih. Kalau campur-campur kula pengin sangat belajar Jawa. Ngampuni sangat Rahayu. Ki mensikapi dan sekaligus menempatkan diri di tahun ini dengan jalannya konsep pribadi maupun konsep sosial, politik berbudaya yang saat ini. Mungkin itu akan lebih lengkap Ki, mohon maaf, izin. Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi tadi yang pertama tadi ya sabar dalam kita suka dan duka, akeh rezeki apa kering, sabar. Ya, yang kedua kita jangan baper ya, karena mimilan itu kan ono sungute, dia cepat mendeteksi ya. Jadi jangan gampang baper. Terus kulitnya keras. Ini seringkali kita ego keras. Sehingga kadang kala kepengene kilo aku, egonya keras. Nah, supaya bisa menyikapi hal itu ya. Sehingga kita diharapkan kita banyak-banyak puasa Jawa. Sebenarnya kok tadi saya mengatakan kok ngeri, sementara Mas Edi ndelok YouTube rezekinya akeh lah. Kalau saya lihat di YouTube, TikTok tuh kadang-kadang kan cuman istilahnya golek follower, tapi golek penonton yang banyak, tapi kadang-kala istilahnya tidak mau jujur gitu lah, hanya sekedar cari sensasi gitu loh. Yang penting branding gitu. Ya, sementara kalau kita tidak gitu loh. Karena kita lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita bicaranya harus lebih real, lebih konkret, lebih orang yang sekedar pokoknya mengoleh sensasi aja. Apalagi nama organisasi kita tuh Raket Prasojo. Berarti apa adanya. Opo onoe itu yang kita sampaikan. Raket iku akrab, Prasojo niku opo anane. Ora ugung diri, ora sombong. Tapi di sisi lain harus kita bedakan. Tahun ini tahun Mimilan Mintuno. Apakah setiap tahun Mimilan Mintuno itu akan ada pagebluk? Belum tentu. Hanya kebetulan sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu saya dapat petunjuk ono pagebluk jagat reresik. Awalnya saya juga enggak percaya. Tapi ketika saya jalan-jalan, saya ini kan pengacara, pengangguran banyak acara. Kemarin ke Gresik, ke Pak Budiono, terus ke Blitar, ke Lumajang, keliling. Nah, ketika saya keliling ke desa-desa tadi, ternyata itu memang benar banyak pepati. Apakah cuma di desa saja? Enggak. Di Bumiayu, di tempat saya tinggal, dalam kurun waktu 1 minggu ini ada yang meninggal tuh 3 orang. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena tabrakan, kecelakaan. Orang bisa kecelakaan karena apapun pergerakan mikrokosmos jagat cilik akan dipengaruhi pergerakan makrokosmos. Sehingga ketika yang tabrakan tadi ada sebuah energi negatif yang mempengaruhi sehingga tidak dia kehilangan kewaspadaannya. Berarti titik temunya pengendalian diri tadi ya, seperti hanya pangerten yang tadi harus pengendalian diri. Pangerten itu sekaligus berarti untuk pengendalian berarti kita puasa Jawa itu sangat direkomended ya. Iya. Nah, kita harus banyak puasa Jawa sekaligus ya nun sewu
sing slonjor-slonjori ketara ora tau poso Jawa. Kenapa? Karena puasa Jawa itu menyeimbangkan 4 anasir alam. Satu. Tanah, air, api, dan udara. Ini di Gresik sudah tak babar iku Mas Edi mau lali kok piye. Ketika dalam tubuh kita itu kan ada anasir air, Yes. api, udara, dan tanah, air, api, dan udara. Pada saat itu tidak terjadi keseimbangan, maka akan mengalahkan satu di antara yang lain. Gitu Iya. ya, Ki, ya? Ketika ada anasir yang terlalu banyak atau kekurangan, pasti sakit. Wis jelas ini diakoni napa mboten sing slonjor-slonjor niku sing kerangan asam urat, kerangan kolesterol karena enggak pernah puasa Jawa. Berat sebelah ya Ki ya. Ya. Nek ngomongin kurang duit rak ming guyon. Iya. Walaupun enggak pegang uang, kalau kesehatan kita terjaga, enggak mungkin sambat gitu loh. Nek kalau duit, nek awake loro, ya tetap sambat gitu loh. Ki, mohon maaf Ki, mungkin agak saya spesifik, agak diperjelas. Nggih. Puasa Jawa itu kira-kira salah satu aja Ki. Nggih. Apa yang harus dilakukan oleh? Tidak apa-apa, ini tiap video kita banyak yang ngomongin puasa Jawa, bueno. tapi kayaknya sing Ada yang ada yang belum lali. tahu. Nggih. Puasa Jawa itu yang pertama itu ngerowot, yang dikonsumsi cuman polo pendem. Oke. Terus sing non saya puasa Jawa itu boleh makan siang, jangan khawatir. Pak, kalau ora betah luwe Pak. Loh, puasa itu bisa boleh makan siang. Yang tidak boleh makan siang itu kan siam. Sementara antara siam dan puasa itu berbeda. Kalau siam itu dari bahasa Arab, yang induknya dari bahasa Ibrani, dari kata sawama, artinya menahan. Sehingga konsep siam, entah itu siam mana Ramadana, itu menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Siam atau saum. Tapi kalau puasa itu asli bahasa Jawa, dari kata upa dan wasa, artinya apa? Menyeimbangkan dan mengendalikan. Apa yang diseimbangkan? 4 anasir alam. Sehingga tadi yang pertama ngerobot. Ya. Ngerobot itu polo pendem. Si nek ora betah luwe, siang boleh makan, tapi yang dimakan polo pendem. Yang kedua ngidang. Poso ngidang. Yang dimakan dedaunan. Yang penting bukan daun pintu. Daun pring. Daun pring. Jadi aku kegawa Mas Ginting melok guyon. Jadi daun-daun pane nun sewu ya bayem, sawi, lembayung, ya, daun yang dimakan. Kalau ngerobot tadi untuk menyimbangkan anasir tanah dan anasir api. Ngerobot. Kalau ngidang untuk menyeimbangkan anasir angin dan air. Terus yang ketiga ngalong. Ngalong itu dari kata dasar kalong. Kalong itu kelelawar. Sehingga puasa ngalong siang pun boleh makan. Tapi yang dimakan cuman buah-buahan sing gembandul. Pisang, pepaya, mangga. Terus nopo malih sing gembandul. Nggih, blimbing, sawu. Nggih. Ini untuk menyimbangkan anasir api dan angin. Terus yang keempat mutih atau nganyep. Yang dimakan cuma nasi putih. Ini untuk menyimbangkan anasir air dan tanah. Dalam waktunya yang paling wajib itu poso weton ngapit. Sing wajib. Kenapa? Ajaran Jawa mengatakan wajib poso weton. Karena, mohon maaf, ketika kita lahir ini mengalami pelenturan tubuh. Kalau kita tidak mengalami pelenturan tubuh ketika kita lahir, mohon maaf, ora bisa metu. Soalnya dalane bayi. Cewili, ngeten lho. Ini ajaran Jawa ini bukan porno, ini ilmiah. Yeah.
Nggih. Kula tak tanglet sekedap nggih. Nggih, monggo. Rahayu. Rahayu. Dalam puasa ya Muhammad ini kan Islam ya. Kan ada waktu buka dan sahur gitu ya. Terus sementara ajaran Jawa ketika kita mau poso ngerobot lah katakanlah. Nah, itu dimulai jam berapa terus selesainya. Nah, begitu maksudnya. Kan itu kan sudah dapat 1 hari, 2 hari kemudian. Caranya kepingin tahu dimulainya dan sesudahnya. Terima kasih, matur nuwun. Mulai ini jam pinten? Nggih. Mangke terus nedo malih niku jam pinten? Puasa Jawa ini yang wajib beton. Kalau yang enggak wajib banyak neptu 40. 3 hari nggih, neptu 45 3 hari. Neptu 100 untuk 7 hari. Nah, sehingga selama 7 hari itu hitungannya neptu niku 100. Ini enggak wajib, tapi yang wajib beton. Mulai kapan? Ya, karena puasa Jawa tidak kenal buka dan sahur. Karena buka dan sahur itu kan syarat sahnya siam atau saum. Puasa Jawa tidak kenal itu. Sekarang saya gambarkan kalau umpamanya wetonnya ini 1 legi. Sekarang 1 legi nggih. Berarti kita mulainya Kamis sore. Kamis sore malam Jumah Kliwon. Mulai jam 4 atau jam 5 sore. 3 hari 3 malam, selesainya nanti Minggu sore. Minggu Pahing sore. Gitu. Jumah Kliwon 1 legi Minggu Pahing. Sore. Terus biasane nek pengen jangkep Jawa tenan nggih mangke enten ubur ampe bubur sengkolo untuk usia yang di bawah 50 tahun, yang di atas 50 tahun niku jenang sengkolo. Terus ada bubur poncowarno atau jenang poncowarno. Nek bubur niku dari beras, yang jenang dari tepung. Bubur sengkolo gambarane sangkan paraning dumadi, asal muasal manusia. Bubur poncowarno gambarane sedulur papat 5 pancer. Ya menika niki Jawa sing asli lho nggih. Jawa sing asli niku Lodro, Angkara, Sukardo, Nimpuno. Nek sing diaturke sesepuh Pak Dagung tadi sing dadi aluama, amarah, supiyah, mutmainah niki ajaran Jawa sing diarabke dengan Rangga Warsita. Sementara ajaran sedulur papat 5 pancer itu tidak ditemukan dalam ajaran Arab. Itu asli ajaran Jawa. Sebutan aslinya itu tadi. Angkara, Lodro, Sukardo, Nimpuno. Yen basane Mbah Dalang Mbah Priyo niku napa Mbah supe kula enten teng pedalangan. Nah, niku terus wonten mangke kembang telon, kembang setaman. Nggih. Lah mangke bubur poncowarno, bubur sengkolo, kembang telon dilarung teng lepen. Kembang setamane kagem jamas. Niku jamase Minggu sore. Ini kan contohnya kan wetone 1 legi to niku wau. Nggih. Lah poso Jawa itu ada beberapa tingkatan. Tingkat pertama siang malam boleh makan, tapi yang dimakan tergantung puasanya apa. Nek ngerowot ya ora oleh mangan buah. Nek ngalong ora oleh mangan pohung. Walaupun siang. Nah, tingkat kedua niku maame namung nun sewu mangsa sandyakala. Mangsa sandyakala niku meruput enjing kalih surup. Pergantian waktu mangsa sandyakala itu. Kala itu waktu. Sandyakala pergantian waktu. Dadi maame nggih mboten suwe, mboten jam-jaman wong pergantian waktu niku namung
paling banter 1 jam kok atau setengah jam mboten suwe. Dadi mboten iso maam dienak-enake nganti wareg mboten saged. Selain tadi makannya sudah di ada aturannya. Terus tingkat ketiga maame namung tengangi. Tengangi itu tengah hari atau tengah malam. Tengangi, tinggal pilih. Tapi sehari semalam cuman sekali. Berarti kalau siang jam 12.00, jadi pegangannya jam 12 siang sama 00 lagi. Iya. Niku tingkat ketiga sehari semalam itu kan berarti 3 hari 3 malam. Berarti makannya cuma 3 kali. Terus yang selanjutnya niku biasanya nun sewu niku ngebleng atau ngarak nek basa Bojonegoro. Tanpa makan, tanpa minum Selama yang kita tentukan harinya 3 hari 3 malam tadi. Oke. Nah, karena puasa Jawa tadi menyeimbangkan 4 anasir alam, ada yang protes anasir itu bukan bahasa Jawa asli Pak. Oke. Nek Jawane saripati. Niki kemarin pun dibahas nggih Pak Budiono nggih teng Gresik. Saripati. Nggih, jadi teng napa di YouTube ada. Kalau saripati lemah banyu geni angin niki seimbang, mesti sehat. Tapi nek kalau jenengan itu terlalu banyak nitrogen, mesti serai ngeluh, hipertensi. Ini nitrogen itu anasir api. Ketika terlalu banyak non sewu anasir karbon, ini ku akhirnya asam urat, kolesterol. Tapi kalau seimbang, ya minimal niku wis silo suwe betah gitu loh. Lah pertanyaannya jenengan pengen sehat apa ora ngoten lho. Nek pengen sehat ayo poso Jawa. Karena itu nanti akan berkelanjutan belakangnya. Yang kepingin urip sampurno mati sampurno, mau ndak mau tetap harus puasa Jawa. Karena ajaran Jawa tidak mengajarkan kita menjadi penghuni kuburan. Mohon maaf Ki, berarti sehat jiwanya dengan melakukan puasa Jawa. Oh iya. Sehat raganya, antara jiwa dan raga ini juga semuanya harus berpuasa bersama sebetulnya Ki. Okay. Karena gini, kenapa kalau puasa model dayoh itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu? Ya. Karena ketika dia sore boleh makan yang dikonsumsi unsur nitrogen, mesti gampang ngamuk. Poso-poso gak ono dagingnya. Wah, ini tanya dulu, gitu tanya dulu Ki. Nanti habis beduk apa yang dimakan itu? Iya. Itu kan berarti, iya kan? Itu ajaran dayoh. Mari ngono nesu-nesu nang sing wedok. Iki jarine poso gak ono daging, poso gak ono buah. Sehingga kalau bulan biasa 1 juta cukup, pas bulan itu 5 juta gak cukup. Terus merusak lagi, ekonomi gitu loh. Terus lagi ada gini juga Ki. Belum tidur sudah nanya besok pagi apa? Kurang seger. Kan gitu ada juga kan? Maka di situ puasanya hanya mikir makan. Terus gimana Ki itu Ki? Apalagi mohon maaf ya, ketika kita sedang tidur nyenyak, kok disuruh makan? Akhirnya kita yang masak itu biasanya bagaimana caranya merangsang selera makan. Semua makanan yang merangsang selera makan penyakit. Sehingga saat ini umur kita pendek. Apalagi di dogma. Umur jenengan pinten? 65. Wah, bersyukur. Wong junjungane umur 3 wis mati kok. Oleh bonus. Rusak wis wong Jawa aku no. Ki, mohon maaf. Karena berkaitan dengan puasa yang tadi penjenengan aturakan, puasa ngerowot, puasa gembandul dan lain sebagainya. Mohon maaf Ki. Saya cuplik lagi, ini pertanyaan pribadi ya Ki. Dan ini sekaligus saya sudah menjalankan. Saya, kalau bahasa saya, bahasa tidak maido makanan. Ternyata sampai sekarang Ki, mulai sejak saya menemukan itu sampai sekarang, saya tidak pernah rasanya ngeluh, tidak pernah rasanya pilek, tidak pernah rasanya pakai, karena setiap kali apa yang ada di depan saya
langsung di sini bilang enak. Nggih. Di sini enak dimanapun tempatnya, bagaimanapun bentuknya, reganya, ya harganya berapa, siapa yang masak, maka di sini saya diem gitu. Itu pun dalam kurun waktu hampir 1 tahun yang diajar sebelah kiri, dinding mulut sebelah kiri, karena di sini sudah diem, di mulut sudah diem, tapi di sini masih bunyi gitu. Tapi setelah 1 tahun berikutnya, saya merasakan nyaman tubuh saya sampai sekarang ini. Satu yang bisa saya hindari adalah pertengkaran sama wanita yang selalu saya cintai dan saya tidak pernah ngomong tentang masakannya. Itu gimana Ki? Itu Ki? Enggak. Karena Bukan itu, masalah merupakan mindset, sugesti. Ya. Sehingga kalau kita, mohon maaf, banyak orang tuh karena terjebak sugesti. Yes. Urung-urung, wah iki kanggo agamaku gak oleh. Wah akhirnya bingung. Maring ini jari ini dokter, iki pantangan. Nah, akhirnya malah jadi penyakit. Coba kalau pakai konsep Jawa, sak madyo, seimbang, Yes. pasti sehat. Oke, mungkin ada lagi atau waktu kita masih ada Ki? Monggo, Masih ada waktu. Nggih, monggo. Yeah. Rahayu, Nuhun sewu Pak Trimo. Panggilan dulu menika kan wiwitane iku njenengan wirawiri rono rene angsal petunjuk. Lah niku sing maring petunjuk sinten? Napa Gedruwo napa jin napa setan? Wah, nggih cocok iku. Niku jenengan wedalaken niku bangsane napa? Oh nggih. Nggih niku mawon. Nggih, niku kula rantos niki. Nggih. Petunjuk dari mana Ki? Nggih, selama ini ngapunten, kita itu kan diserang oleh ajaran Dayo. Jarine nek sing wong Jawa li petunjuke jare saka setan jarine. Kan ngoten nah. Iku jarine kok jim ngono. Padahal di Jawa itu tidak ada jin, tidak ada setan. Karena jin dan setan itu bahasa Arab. Nah, terus kita dapat petunjuk dari mana? Ya. Di dalam ajaran Jawa itu ada ilmu ngelakoni mati sakjroning urip. Ya, di ajaran Jawa itu ada ajaran namanya ngelakoni mati sakjroning urip. Supaya nih besok nggih yen raga iki wis gak kena digawe, uripe dhewe iki ngerti nanti bakal playune. Ora dadi penghuni kuburan. Yen kurungane manuk jebol manuke mabur, mosok kurungan jebol kok pangga manuk ngenteni kurungan ae. Kan enggak masuk akal gitu loh. Nah, ini terus di ilmu tadi, ya ilmu ngelakoni mati sakjroning urip tadi, ini kita harus mampu, ya, kita harus mampu mengendalikan daya nalar lan daya rasa, supaya daya hidup atau sukma sejati kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup, atau bahasa Jawanya nopo? Sukma kawekas. Sukma kawekas itu apa? Sukma sing kawitan lan wekasan. Atau sukma sing tanpa kawitan, tanpa wekasan. Itulah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang asli, Tuhan yang sejati gitu loh. Dan orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Karena yang berhak memberi nama kita itu orang tua kita. Niku dulurku lanang Sumitra ki sing kaya jeneng ya wong tuane. Saya Sutrimo ki sing kaya jeneng ya wong tuaku. Lah, apakah Tuhan itu anak kita? Kok kaya jeneng? Lah, ajaran Dayo bene wani kaya jeneng Tuhane. Kon ajaran Dayo, ajaran saya ndak boleh. Nah, ketika sukma sejati tadi mampu berkomunikasi dengan sukma kawekas, disitulah dapat petunjuk alam. Lah saya selama ini karena saya ini belajar dari wong Jawa modern, ketika saya dapat petunjuk, wong Jawa ngarani yen oleh pakon, mesti oleh pakan. Pakon itu petunjuk, pakon itu perintah. Yang nono pakon mesti oleh pakan. Sehingga ketika, mohon maaf, ketika saya keliling-keliling tadi, untuk melakukan ritual kebangkitan Nusantara.
ritual sabdo palon nagih janji. Wis wektune, wis titi wancine dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekke, nandur hangunduh. Jadi yang saya bawakan nggak cuman sekedar Pulau Jawa. Karena Nusantara nggak cuman Pulau Jawa. Sehingga bagi yang langganan kalender Jawa terbitan Rakyat Prasojo itu paham bagaimana waktu itu saya foto termasuk di kalender yang baru ini. Ini waktu saya foto sama Mas Puji itu di Malaysia. Nusantara yang kita garap. Dan ini sudah waktunya kita bangkit, waktunya kita merdeka jiwa raga. Jangan sampai kita, mohon maaf, bangsa Indonesia itu saya lihat seperti wanita cantik yang diperkosa. Bukannya memberontak, membela kehormatannya, malah dipasrahke, dinikmati, diperkosa. Itulah bangsa kita saat ini. Saking kepenaan mbok menawi diperkosa, malah kita menikmati, kita tidak mau berontak untuk mempertahankan kehormatan kita. Jadi dari mana kita dapat petunjuk? Enggak cuman Sutrimo, semuanya bisa. Yang penting sukmo sejatine Sumitra iso sambung dengan sukmo kawekas. Itu pun harus kita cek. Ono pakan. Ini ajaran dawuhipun guru kula teng Semeru. Ono pakan. Saya dapat pakon perintah untuk keliling Nusantara itu tahun 2008. Enggak saya jalani. 2010 saya dimarahi guru saya Semeru. Saya tanya, "Lho Pak, lah kula niki sinten kok oleh perintah kados ngoten? Terus biayane kok king pundi? Wong kula ndek anak ndek bojo sing kudu tak openi." Guru saya mejang, "Le, Tri, ojo kuatir. Yen jagat meni pakon mesti ono pakan." Dan saya sudah alami. Niku Mas Mitro nggih pirsa ketika saya mau ritual di Bali ya Mas ya. Lah kita lungguh nang hotel kabeh do teko kabeh kok. Sopo yang perintah mereka datang? Ayo Mas Mitro salah satu saksi hidup itu. Waktu saya mau melakukan ritual di Bali. Anak bojo yo gak keleleran. Yo minimal anakku S1. Masa dudu sugih mlegedu yo gak tahu kekurangan. Ono pakan. Lah bagaimana caranya niku wau? Sukmo sejatine Sumitra kudu iso sambung dengan sukmo kawekas. Semuanya yang hadir, semua pemirsa, karena hanya hidup yang bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Karena hidup itu non material. Nek rogone Sumitra iku iso ngobrol nun sewu ya lambene Sumitra mbek lambene Sutrimo. Termasuk ini tadi kan nun sewu ndamel tutuk kabeh to niku karena material kita. Tapi hidup atau sukmo sejati itu non material. Sehingga saya sempat nun sewu wekdal kula ditimbali kalian Mbah Priyo Kapurih ndongeng teng Kluwut ya, teng Rejo. Sing kepengin uripe sampurna mati sampurna supaya besok ora dadi demete kuburan. Ayo sinau. Terus wingi siang Mbak Priyo ngendika, "Pak, wonten sesepuh sing pengen ngundang jenengan." Lho monggo ayo sinau bareng. Apa kirane Sutrimo kuwi wis pinter dhewe? Mboten. Sehingga di konsep Rakyat Prasojo bukan tanya jawab, konsepnya kondo takon. Sehingga tadi pun jalan to niku kondo takon. Iso kondo, iso takon. Dan Sutrimo bukan yang terpandai di antara kita. Tapi untuk belajar supaya sukmo sejati bisa nyambung dengan sukmo kawekas itu enggak gampang. Lah bolo-bolo niku kalau ajari semedi HSQ niku saiki sregep sesuk kesel. Wah. Nggih tumbase angel ya. Nggih, ngaten ampun. Nggih. Sampun nggih. Masih ada? Oke, mriki ngajeng derek. Belakang sudah, yang depan. Iki sing gresik kebengen mboten ana napa nggih? Mboten ana napa nggih? Mboten ana napa. Pokoke kula wingi nu sanjang mulai sore cek no rampunge ora kebengen. Sakne sing ado lah, sing ado malah nantang. Ayo ngono. Monggo. Nun sewu, Rahayu. Rahayu. Nami kula Sudianto saking Gresik. Pangapunten saderenge
walaupun kata-kata sipun rembak masalah sepuh-sepuh, masalah aji sepuh sing jero-jero ngoten nggih. Kula niki tanglet sing enggal sing enteng-enteng, tapi selama ini di lingkungan termasuk di wilayah luas sangat kurang dimengerti bagi anak-anak muda. Tadi dikatakan Pak Trimo bahwasanya kebudayaan, budaya Nusantara, budaya Jawa. Dan selama ini setahu saya, wiwit kula alit ngantos sakmenten niku hanya gedhok tular, termasuk pitutur saking tiang sepah. Nah, untuk menyikapi, memberikan solusi dan pengetahuan bagi anak muda, bagaimana cara kita untuk memberikan pengetahuan, wawasan bahwasanya ini loh budaya kita. Sedangkan di pelajaran, mohon maaf nggih Pak, di pelajaran sekolah maupun di akademis, budaya dan ajaran Jawa itu sangat minim. Nah, bagaimana di kita ya semua ini termasuk instansi yang terkait untuk membangkitkan budaya kita yang nantinya bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh anak-anak muda termasuk di anak didik di sekolah. Itu yang pertama Pak nggih, ngapunten. Terus selanjutnya masalah tadi ini yang katanya ada bersih-bersih ngoten nggih. Dan kita selaku orang Jawa itu harus mempunyai tolak balak kan ngoten. Nah, niku wau ngapunten saking Gresik mboten beto ngeten iki nggih. Ngapunten undangane nggih kula wau disanjangi bapak niki, ayo melok nang ndi nang Malang. Oh nggih, mumpung nganggur ngoten ngapunten nggih Pak. Dados untuk masalah niki wau kan disukani enjet kalih tepung beras. Nah, untuk masalah ini untuk dibuat jamas, apakah itu hanya cukup untuk satu orang atau bisa digunakan untuk satu keluarga? Ngoten menawi wonten kirang lakunge kula nyuwun pangapunten. Rahayu. Oke, itu berkaitan dengan bagaimana kita bersosialisasi sekaligus untuk mengkanter apa yang sudah tertanam gitu, tentang mindset budaya penjajah. Yang kedua, kira-kira bisa dipakai untuk satu keluarga atau satu kelompok gitu ya. Ngoten nggih, monggo Ki. Kayaknya ini materi ini Ki, karena aku sudah melihat di depan ini ya Ki ya. Cukup nggih waktunya ya. Napa sesuai komitmen sampai jam 4 pagi? Ibu-ibu pun mencep kali kula berarti ndak Ki, berarti cukup gini. Ki nderekaken Ki, monggo. Nggih, matur nuwun. Jadi nampaknya kita tidak bisa njagake napa basa Indonesia njaga nih, mengharapkan pemerintah. Karena pemerintah kita saat ini yang memegang kebijakan iki non sewu ya tadi saya gambarkan seperti gadis cantik diperkosa malah menikmati. Saya barusan dapat jadwal pelajaran di SD. Ini bukan ilustrasi, ini nyata. Di SD di Kabupaten Malang. Saya bacakan nggih, hari Senin jam 06.30 sampai jam 7 upacara. Jam 07 sampai 7.35 PAI. 07.35 sampai 08.30 PAI. 08.10 sampai 08.45 PAI. Terus 09 sampai 03 terus istirahat nggih. 09.00 sampai 09.35 PAI. Kurikuler PAI. Terus 09.35 sampai 10.10 bahasa Inggris. 10.10 sampai 10.45 bahasa Inggris. Terus istirahat lagi jam 11 sampai 11.35 bahasa Jawa. Ini untuk kelas 1 SD loh ini. Loh, sekarang kalau anak kecil kelas 1 SD jam 11 ra ngantuk-ngantuk itu. Terus ini yang untuk PAI tadi berapa tadi? Berapa? 1, 2, 3, 4 jam mata pelajaran. Ya, 4 kali 45 menit.
Terus hari Selasa jam 06.30 sampai 07.00 SPN. SPN ini belajar huruf Arab. Terus 07.00 sampai 035 SPN, belajar huruf Arab. Terus setelah itu pendidikan Pancasila 4 jam, setelah itu Pancasila kulikuler, terus siang jam 11 bahasa Jawa. Sehingga saya komentar apa? Ini kurikulum pendidikan bangsa budak yang selalu memuja dan menjunjung tuannya. Lah dek dhewe ku lho mung dikai 1 jam mata pelajaran wis jam 11 siang. Cek no ora iso wong sik cah kelas 1 SD. Nggih. Dalam sing ngajar yo gak iso. Kenapa? Saya punya teman-teman sarjana sastra Jawa, honorer 16 tahun gak diangkat-angkat, akhirnya kesel dari bakul jagung. Jadi pemerintah kita tuh pemerintah durhaka. Pemerintah kita tuh mengkhianati Pancasila. Dari 5 sila Pancasila tidak ada satu pun sila bicara agama. Adanya ketuhanan yang Maha Esa. Lah kok saya ini, dan sehingga wis gak usah jaga ini pemerintah. Kita harus adakan gerakan grassroots, gerakan masyarakat. Sehingga salah satunya nopo nun sewu. Saya mulai mulai saya siaran di radio, saya siaran di radio dan TV itu mulai 98. Gratisan Pak. Sampai ada pengalaman nyata, ada sebuah radio, stasiun radio. Penyari curhat ke saya. Mas Ginting masih ingat Mbak Nia sama Mbak Via. Curhat ke saya gini, Pak Sutrumo ki sabar yo. Mau ngisi siaran gak dikai BBM yo tetap budal. Padahal waktu itu hampir setiap hari saya tuh ngisi acara di radio. Free gratis. Saya tetap berangkat. Lah sementara kai lo sing ceramah agama kai di amplop 15.000 lo, sik protes. Padahal dia mohon maaf waktu itu tahun 98 itu sepeda motor we utuk. Bensinnya dari rumahnya sini, cedek sini, nyebrang Berantas ke mana? Dinoyo. Ya. Itu bensinnya 2 liter, 1 liter cukup lah. Bensin 1 liter itu 550. Dikai 15.000 lho sik protes. Sementara saya free. Pihak radio waktu itu nopo mon Mas, radio TT77, Andalus, RRI, Cakra Buana, Radio Kanjuruan. Saya banyak radio yang saya isi, termasuk TV-nya Batu TV, ATV, Dama TV. Hampir tiap hari saya siaran. Untuk apa? Menadarkan dan mencerdaskan bangsa ini. Saya jalani dengan free. Sampai ada yang pernah tanya, Pak Sutrimo 1 bulan keluar berapa? Ya perkiraan 10 juta. Tahun itu, tahun 98. Sementara UMR Kota Malang waktu itu cuma 245.000. Ini Mas Ginting tuh salah satu saksi hidup saya bagaimana saya ngisi siaran di berbagai radio. Gak ono sing bayar. Gak iso kita jaga nih pemerintah yang durhaka tadi. Ayo kita berjuang bareng. Tadi saya katakan, perjuangan ini perjuangan besar. Gak cukup Sutrimo yang berjuang, jenengan berjuang, pemirsa berjuang. Gak iso jaga nih dunia pendidikan yang sedang hancur tadi. Didiklah anak cucu Anda. Orasan jaga nih pemerintah. Pemerintah lagi rusak. Lebih berat ke ajaran Dayo ketimbang milik sendiri. Paling enggak nun sewu jejuluk kinaryo subuh. Berilah nama anak cucu kita jejuluk kinaryo subuh. Selama ini banyak di antara kita tuh ngenai jenenge anak putu, mburu keren. Gawe boso monco, ning ra ngerti karpe. Minimal dari nama tadi, jejuluk kinaryo subuh. Ini asli budaya kita. Dijiplak seles Dayo dadi asmo kinaryo jopo. Asmo iki basa Arab, itu basane Dewi.
Basane dhewe ya tadi nami, nomo, jejuluk, tenger, aran. Banyak di antara kita tidak mampu membedakan mana bahasa kita sendiri dan bahasa Dayoh. Sehingga tadi Mas Sumitro menyela apa meneh murite gurune ora iso. Landasan dasar ajaran Jawa tinemuing nalar, haiklogis, kasunyatan, realita, serat teles, alam semesta. Dengan berkembangnya sains dan teknologi, ajaran Jawa akan berkembang pesat, budaya Jawa akan berkembang pesat. Karena ajaran Jawa itu selaras dengan sains dan teknologi. Sehingga salah satu contoh tadi Pak, wong Jawa dhisik ngarani saripati lemah banyu geni angin. Cek rodok modern, saripati karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Cek rodok keren titik no, jane ya padha mawon ngatene. Nggih, kula cekapi ngaten rumiyin nggih, selak dalu mesakne nggih menawi wonten lepatipun atur, kurangipun subasita, kula nyuwun gonging pangsami, matur nuwun, rahayu. Bapak Ibu, wekdalipun jatosipun tasih kepingin kula panjenengan membahas tentang apa yang tadi disampaikan. Yang intinya adalah di tahun ini, di tahun napa Mimi lan Mintuno, yang perlu kita catat adalah kita akan selalu bersama-sama. Tapi yang perlu diwaspadai adalah salah satu berkhianat maka akan hancur, akan bubrah. Gitu? Kalau kita bersama-sama, di antara kita semua ini lagi bersama-sama, satu saja yang berkhianat, maka semua ini tidak akan ada manfaatnya. Gitu ya Ki ya. Bapak Ibu, para sesepuh bini sepuh, pendherekaken panjenengan, mugi-mugi napa sing kula aturaken menika kathah lepatipun. Sing kula aturaken kathah lepatipun, nanging panjenengan ingkang ngaturaken kula tulis, kula catet wonten mriki, mugi-mugi sedaya sae. Nanging sing kula aturaken menika kathah lepatipun, ingkang panjenengan aturaken kathah saenipun. Kula rekam angsal nggih, kantuk nggih. Kantuk niku basa Malang. Pikantuk, pikantuk kula catet, kula rekam, kula lampahi sak saged-sagede. Akhirnya saya Ginting Raharjo selaku moderator di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Sampai jumpa. Rahayu, rahayu, rahayu.